yang disutradarai oleh Koya Pagayo ini mengangkat kisah horor urban legend hantu jamu gendong. Dimas Aditya yang biasanya berperan dalam film komedi, kali ini kebagian memerankan Kafka yang skeptis tapi akhirnya dituntut bertanggung jawab menyelesaikan semua masalah yang dimulainya. Hingga pada suatu hari musibah menimpa dua temannya yang konon diteror oleh hantu jamu gendong. Kafka mulai menyelidiki asal-muasal hantu itu dengan mendatangi tempat angker yang sering didatangi sosok tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi pada penjual jamu gendong semasa hidupnya? Berikut ceritanya. Di suatu malam, Rio mengajak Nadia kekasihnya pergi mengunjungi tempat angker yang terkenal dengan mitos keberadaan hantu jamu gendong. Dari cerita yang beredar, hantu itu muncul setelah seorang penjual jamu gendong ditemukan mati dibunuh dan diperkosa tepat di lokasi tersebut. Rio percaya jika arwah penjual jamu itu masih berada di tempat matinya untuk membalaskan dendam. Pria itu mengajak pacarnya turun dari mobil untuk melakukan ritual yang dipercaya bisa memanggil hantu jamu gendong. Rio berkata jika mereka harus memecahkan sebuah telur ayam dan dituangkan ke dalam gelas kaca lalu mengetuk gelas kaca berisi telur itu dengan sendok. Mereka harus meneriakkan kata jamune sembari terus mengetuk-ngetuk gelas kaca itu. Untuk membuktikan mitos tersebut, Rio pun bergegas melakukan ritual sambil berteriak memanggil si hantu jamu gendong. Nadia berjalan ketakutan mengikuti Rio yang semakin menghampiri sebuah rumah kosong. Sesampainya di rumah angker itu, tiba-tiba hantu jamu gendong itu benar-benar muncul dan menyerang Rio. Leher pria itu dijerat menggunakan selendang jamu dan tubuhnya terangkat ke atap. Hingga akhirnya Rio pun meninggoy. Nadia yang ketakutan itu bersembunyi di dalam mobil, baru duduk sejenak di bangku kemudi. Tiba-tiba dan film pun dimulai. Keesokan harinya, Kafka baru saja bangun dari tidur lelapnya. Seorang mahasiswa semester akhir itu ditelepon temannya Sigit untuk memberi tawaran pekerjaan sebagai joki mengerjakan skripsi. Namun karena Kafka tak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan studinya segera, ia menolak tawaran pekerjaan itu. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya mengetuk pintu kamar Kafka. Ternyata wanita itu adalah pemilik kos tempat Kafka tinggal. Ia meminta uang kos yang sudah 4 bulan tak dibayarkan. Ia juga mengancam akan mengusir Kafka dari kosannya jika bulan depan gagal bayar. Tanpa makan sarapan, Kafka berjalan menuju ke kampusnya. Ia bertemu dengan sahabat dekatnya Sigit untuk membahas pekerjaan yang sudah ditolaknya pagi tadi. Sigit terlihat senang mendengar temannya mau mengambil pekerjaan tersebut. Kafka meminta Sigit untuk merahasiakan pekerjaan joki skripsi itu karena akan berakibat fatal pada kelanjutan studinya nanti. Setelah menemui Sigit, Kafka tak sengaja berpapasan dengan kekasihnya, Meisa. Gadis cantik itu terlihat kacau buru-buru mengabarkan jika Rio telah meninggal dan Nadia masuk rumah sakit jiwa. Meisa menjelaskan jika orang-orang menemukan Rio dan Nadia 3 hari yang lalu di sebuah rumah kosong. Sementara itu, Nadia terlihat tengah menggambar sosok hantu perempuan di dalam rumah sakit jiwa. Andin, sahabat Nadia, hanya bisa melihat temannya dari kejauhan. Saat perawat menyodorkan obat untuk Nadia, tiba-tiba sosok hantu jamu gendong itu masih terus meneror Nadia. Mata Nadia selalu melihat penampakan dimanapun ia berada. Hingga akhirnya Andin terpaku melihat Nadia yang mati tepat di hadapannya. Hari berikutnya, Andin menceritakan kejadian mengerikan itu pada Kafka dan Meisa di kampus. Sebelum menangis, Andin memberikan buku harian Nadia sebelum ia meninggal kepada Kafka. Di dalam buku itu banyak tulisan-tulisan Nadia yang berkaitan dengan supranatural. Kafka justru tertarik mengangkat kisah Nadia untuk dijadikan bahan skripsinya. Aneh ya kedengerannya. Malam harinya di warung depan kos, pemilik warung bertanya pada pelanggannya kemana teman karibnya pergi karena lama tak terlihat nongkrong di warung. Ternyata pria itu mengalami patah tulang setelah kecelakaan hebat.
Ia menuturkan jika temannya sempat diteror hantu sebelum mengalami kecelakaan mengerikan tersebut. Sang penjaga warung yang penasaran itu menanyakan hantu jenis apa yang sekuat itu mampu mencelakakan manusia. Pria itu menjawab jika temannya telah diteror hantu jamu gendong. Mendengar cerita itu, Kafka menjadi semakin tertarik karena berkaitan dengan skripsinya. Tetangga Kafka itu bercerita tentang kisah hantu jamu gendong yang tak berhenti meneror warga sebelum dendamnya tuntas. Konon, ia dibunuh dan diperkosa oleh komplotan penjahat yang kebal hukum. Semenjak penjual jamu gendong itu mati, preman yang membunuh wanita itu satu persatu mulai diteror dan dibuat sengsara sampai meninggoy. Setelah selesai makan malam, Kafka kembali ke kosannya untuk membaca isi buku harian milik Nadia. Ia melihat sebuah gambar yang dilukis Nadia tepat sebelum gadis itu mati. Kafka pun bergegas menelpon Meisa untuk mengajaknya pergi ke tempat angker, di mana Rio dan Nadia ditemukan. Meisa dan Andin pun melenggang pergi ke kosan Kafka untuk pergi bersama ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Kafka mengajak Meisa dan Andin untuk menyusuri tempat misterius itu. Janjinya kan cuma lihat-lihat doang, nggak pakai masuk. Mereka berjalan di tengah kegelapan malam dan menyeramkan. Sesampainya di depan rumah angker, Kafka ternyata sudah menyiapkan segala kebutuhan untuk ritual. Ia mengaku mengetahui cara itu dari tulisan Nadia di buku hariannya. Kafka pun mengulang ritual yang dilakukan oleh Rio sebelumnya. Saat mereka berjalan ke samping rumah, sayup-sayup terdengar wanita menggendong keranjang jamu di punggungnya. Dan tiba-tiba mereka bertiga pun lari kembali ke mobil. Namun hantu itu terus mengikuti mereka. Untungnya mereka bertiga masih bisa meloloskan diri. Andin pun pulang ke rumahnya sementara Meisa memilih untuk menginap di kosan Kafka. Ia tampak kesal dan masih ketakutan setelah melihat penampakan di tempat angker itu. Meski Kafka menjamin tak akan ada hal yang menimpa mereka, tampaknya hantu jamu gendong itu tak mau melepaskan mereka begitu saja. Saat Meisa mengambil jemuran di teras kos, ia melihat ada sosok penjual jamu gendong tepat di bawah kos Kafka. Tak mau berpikir aneh-aneh, Meisa kembali ke dalam kamar dan membersihkan diri. Kafka yang sendirian di kamar itu mulai mendapat teror dari hantu jamu gendong. Ia mendengar suara perempuan yang berbisik lirih menawarkan jamu kepadanya. Kafka pun mulai keluar dari kamar untuk memeriksa keadaan. Namun tiba-tiba Ngapain kah? Meisa yang muncul saat itu juga tampaknya mengejutkan Kafka. Keesokan harinya, Andin masih tertidur pulas di dalam kamarnya hingga tiba-tiba Andin bergegas mandi dan ternyata hantu jamu gendong itu kini mulai meneror Andin. Saat Andin berada di dalam kamar mandi, hantu itu kembali melintas di sekitarannya. Sesampainya di kampus, Andin menghabiskan waktu senggang di perpustakaan. Tempat yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sepi seolah hanya ada Andin sendirian di sana. Seketika itu, Andin mulai mendengar suara lirih perempuan yang menawarkan jamu padanya. Ia berjalan menyusuri perpustakaan itu dan tiba-tiba Andin yang ketakutan sampai terjungkal ke lantai. Hantu jamu gendong itu berjalan menghampiri Andin hingga membuatnya lari kalang kabut. Hantu itu kembali menghadang Andin tepat di luar jendela perpustakaan. Bahkan sosok itu rela ngesot di tanah untuk membuat mangsanya ketakutan sampai gila. Andin terus berlari menghindar dari teror setan berbah itu. Hingga akhirnya ia bertuburkan dengan Sigit dan berhasil meloloskan diri. Tepat di depan Sigit, Andin masih terlihat sangat ketakutan seraya mengatakan jika ia diteror hantu perempuan. Bukannya iba, Sigit malah bercanda dan berkata jika ia siap mengejut hantu wanita yang seksi. Andin pun bergegas segera menemui Meisa. Selang beberapa waktu, Kafka mendapat telepon dari Meisa dan memintanya untuk segera bertemu. Di dalam kampus, Meisa mencoba menenangkan Andin yang masih ketakutan dengan teror hantu jamu gendong. Andin bahkan tak berani pulang ke rumahnya karena ia selalu merasa diikuti oleh hantu tersebut. Terlebih lagi, Andin hanya sendirian di rumah karena adik dan keluarga yang lain berada di Batam.
Akhirnya Meisa pun berjanji akan menemani Andin di rumah sampai temannya itu tak ketakutan lagi. Sementara Kafka yang baru saja sampai di kosannya itu kembali diteror oleh hantu. Ia dapat merasakan kehadiran sosok hantu jamu gendong tepat berada di sampingnya. Meski demikian, sosok itu langsung menghilang begitu Kafka menoleh ke arahnya. Kafka kembali membaca buku harian Nadia di dalam kamar saat ia duduk di kasur. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh di sana. Saat Kafka berdiri, ia bisa merasakan ada rambut panjang menggerayangi lehernya. Tak lama berselang, Sigit datang ke kosan Kafka untuk memantau progres joki skripsi mereka itu. Sigit iseng membaca buku harian Nadia yang tergeletak di atas meja. Pemuda yang kebelit itu justru berkata jika jamu gendong identik dengan penjualnya yang seksi-seksi. Ia kembali berkata jika ia bisa bertemu hantu itu, maka Sigit akan memuaskan nafsu bejatnya. Sigit bergegas pergi setelah mendapat telepon dari temannya. Saat ia keluar dari kamar Kafka, Sigit melihat ada jamu gendong di ujung lorong. Ia mendekati sosok itu dan ternyata bukannya menggenjot, Sigit justru lari terbirit-birit karena ketakutan. Bahkan teriakannya sampai terdengar di dalam kamar Kafka. Sesampainya di rumah Tono, Sigit pun buru-buru masuk ke dalam dengan wajah ketakutan seperti dikejar singa. Sigit menceritakan apa yang baru saja ia alami. Ia menjelaskan wujud penampakan yang baru dilihatnya itu mirip seperti penjual jamu gendong. Tono tiba-tiba teringat dengan kejadian masa lalunya saat ia bersama preman lain memperkosa wanita penjual jamu gendong sampai mati. Tono membuang memori kejahatan itu jauh-jauh dan berkata pada Sigit jika hantu itu tidak benar adanya. Apalagi di zaman yang masih modern. Sigit yang masih ketakutan berkata jika ia akan menginap di rumah Tono hari itu. Tono pun pergi meninggalkan Sigit untuk menghisap rokok di ruang sebelah. Tiba-tiba sosok hantu jamu gendong itu muncul setelah mengikuti Sigit sampai ke rumah Tono. Di hari yang semakin senja, Tono menyalakan TV kecil di dalam kamar. Perasaan tak tenang mulai menyelimuti hati Tono. Ia terus menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan tak ada sosok mengerikan yang menghantuinya. Di waktu yang sama, Andin dan Meisa sudah bersiap untuk tidur. Meisa curhat terkait Kafka yang sering berhubungan dengan Sigit. Tampaknya Meisa tak suka pacarnya itu dekat dengan pria nakal yang bernama Sigit. Sementara Andin justru mengatakan jika Sigit memiliki perasaan suka pada dirinya. Setelah berbincang santai, Andin pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat ia menuangkan air, tiba-tiba suara lirih penjual jamu kembali terdengar. Andin mengendap-endap ke pintu depan rumah dan melihat apa yang ada di depan rumahnya. Ia keluar dari rumah sembari memeriksa halaman depan rumah. Tiba-tiba pintu rumah Andin tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Andin pun menggedor kencang pintu rumahnya sembari berteriak memanggil Meisa. Sayangnya si Meisa sedang mendengarkan musik dengan menggunakan headset di telinga. Ia tak mungkin mendengar suara Andin meski berteriak sekencang apapun. Meisa yang merasa Andin tak kunjung kembali ke kamar berjalan menuju ke dapur. Namun tiba-tiba ia terbangun setelah ketiduran di kamar Andin. Saat Meisa mendadak menyusul ke dapur, Andin sudah kembali dan duduk di kamar. Anehnya, saat Meisa memeriksa ponselnya, ia mendapat telepon dari Andin. Saat Meisa melihat ke arah kamar, wanita yang menyerupai Andin duduk di ranjang tiba-tiba menghilang. Meisa mengangkat telepon dari Andin yang ternyata masih terkunci di luar rumah. Di tempat lain, Sigit yang sudah pulas terbangun oleh hembusan angin sepoi-sepoi menyapu tubuhnya. Di samping ranjangnya sudah duduk wanita cantik nan seksi mirip seperti almarhumah Julia Perez. Sigit pun langsung memuji kecantikan wanita itu. Seperti ketiban durian, Sigit langsung saja menyetubuhi si gadis rupawan. Namun tiba-tiba Sigit berteriak kencang hingga membuat Tono terbangun dari tidurnya. Saat Tono memeriksa keadaan temannya, Sigit sudah lari kabur tanpa mengenakan pakaiannya. Tono yang mencari keberadaan Sigit mulai diteror oleh hantu itu juga. Ia melihat sosok itu samar-samar berdiri tepat di depan jendela.
Tono berlari menuju ke dalam kamarnya, namun ternyata hantu jamu gendong sudah duduk tepat di samping Tono. Dalam kondisi Tono yang sangat ketakutan, kipas angin di kamar itu tiba-tiba menyala kencang dengan sendirinya. Pisau kipas yang berputar kencang itu melayang tepat mengenai leher Tono. Saat pria itu sekarat, ia teringat kembali kejahatan yang ia lakukan pada penjual jamu gendong cantik itu. Ternyata Tono bersama 2 orang lainnya adalah pelaku pembunuhan sadis yang menyebabkan kemunculan sosok hantu jamu gendong. Dan Tono pun akhirnya meninggoy. Sigit yang kabur dari rumah Tono tanpa mengenakan pakaian itu tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung pergi ke kampus. Sontak semua orang yang melihatnya tertawa karena Sigit mengenakan pakaian satpam dan celana boxer. Di depan Maisa dan Andin, Sigit mengaku mendapat baju itu dari penjaga kampus bernama Pak Kus. Maisa mengarut dan menyalahkan Kafka yang mengajak mereka ke tempat angker itu. Sementara Andin masih tak habis pikir mengapa Sigit yang tak ikut ke rumah angker itu bisa diteror oleh hantu yang sama. Sigit pun menjelaskan jika ia selalu berbicara ingin menggenjot hantu wanita penjual jamu itu. Ia kini menyesal telah mengolok-olok eksistensi hantu jamu gendong tersebut. Andin yang masih ketakutan dengan teror hantu itu juga memilih untuk tinggal bersama dengan tantenya. Di waktu yang sama, Kafka hari itu absen dari kampus. Ia pergi sendirian ke rumah angker itu saat siang hari untuk kembali melakukan investigasi. Dengan menggunakan sebuah kamera, ia mengambil beberapa gambar di area terlarang itu. Seorang pria parubaya melintas dan menanyakan apa keperluan Kafka di tempat itu. Pria itu mengira jika Kafka adalah seorang reporter. Akhirnya Kafka pun menjelaskan jika ia adalah mahasiswa yang tengah melakukan penelitian skripsi. Ia menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan informasi terkait hantu jamu gendong. Pria itu pun menceritakan asal-usul hantu tersebut. Ia berkata jika semasa hidupnya, hantu itu adalah penjual jamu yang amat sangat cantik bernama Sri Sumiarti. Wanita itu datang dari kota Solo untuk menjajakan jamu racikan keluarganya di sekitaran Jakarta. Dari kabar yang beredar, diketahui Sri Sumarti telah meninggal. Banyak orang mengatakan penyebab kematian penjual jamu itu adalah dibunuh serta diperkosa secara bergantian. Kafka pun menanyakan mitos ritual pemanggilan hantu jamu gendong yang dilakukan menggunakan telur dan cangkir kaca. Pria tua itu hanya mengatakan jika telur ayam biasanya dicampur ke dalam ramuan jamu yang dipercaya bisa menambah kesehatan. Sementara menggunakan telur guna memanggil hantu tak pernah ia dengar sebelumnya. Pria itu pun melenggang pergi setelah menjelaskan semua informasi pada Kafka. Di tengah rintik hujan, Kafka mulai melihat sekelebat bayangan hantu jamu gendong itu lagi. Ia berjalan ke samping rumah angker itu dan ternyata sosok hantu jamu gendong itu muncul lagi tepat di depannya. Ternyata kemunculan hantu itu dipicu oleh telur ayam yang hancur terinjak kaki Kafka. Tak lama kemudian hantu jamu gendong itu menghilang. Kafka berjalan menuju ke lokasi penampakan itu. Ternyata tempat itu banyak ditemukan botol bekas jamu berserta keranjangnya. Ia mulai menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi di tempat sempit nan kotor dan berlumut itu. Sore harinya, Kafka sampai di sebuah rumah dan mengetuk pintu rumah itu. Seorang wanita bernama Bu Lastri membuka pintu itu dan mempersilahkan Kafka masuk ke dalam. Setelah mengetahui maksud dan tujuan Kafka datang ke rumahnya, Lastri pun menceritakan siapa Sri Sumiarti yang sebenarnya. Sebelum mulai bercerita, Kafka merekam pembicaraan mereka berdua. Bu Lastri menuturkan jika Sri adalah wanita baik-baik yang datang dari desa. Sepeninggal suaminya, Sri harus menghadapi kehidupan yang serba sulit dan kekurangan. Untuk mengadu nasib, Sri membawa anaknya Yuni ke Jakarta dan mulai bekerja dengan Lastri. Wanita itu memberikan tempat tinggal untuk Sri dan anaknya. Dengan bangga, Sri menjelaskan pada Yuni jika ia akan segera bekerja sebagai penjual jamu gendong. Lastri kembali menuturkan jika Sri tidak hanya dikenal sebagai pekerja keras, namun ia juga dikenal cerdas dan cepat belajar. Setiap pagi, Sri menjajakan jamu dan berangkat bersama rekan penjual jamu lainnya. Sayangnya banyak orang yang memandang sebelah mata pekerjaan mereka itu. Hanya karena Sri bertubuh seksi dan berparas cantik, bukan berarti ia bisa diperlakukan seperti pelacur. Di hari saat Sri menghilang, Bu Lastri tak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi.
Setelah lama tak mendapat kabar dari Sri, Lastri terpaksa memulangkan Juni ke desanya di Solo. Setelah cerita usai, Lastri berpesan pada Kafka untuk mencari jasad Sri sampai ketemu jika memang benar Sri telah meninggal. Lastri berharap agar Juni bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang tanpa menantikan kepulangan ibunya lagi. Kafka pun berjanji akan mengusahakan sebaik-baiknya dan ia meminta izin untuk memeriksa kamar Sri agar bisa mencari petunjuk selanjutnya. Setelah masuk ke dalam kamar itu, Kafka berbaring di atas ranjang hingga terlelap. Dalam mimpinya, Kafka melihat Sri tengah digoda oleh komplotan preman kampung. Malam itu, Sri diperlakukan tak senonoh dan disiksa oleh 3 orang pria. Meski mencoba melawan, apa daya tenaga Sri tak akan mampu melawan mereka. Hingga akhirnya satu pukulan maut tepat mengenai pelipis mata kanan, membuat wanita itu lepas nyawa. Komplotan preman itu membawa mayat Sri ke samping rumah kosong dan menguburkannya di sana. Saat satu preman hendak kabur, Kafka melihat hantu Sri menyambangi pria itu dan mencekiknya hingga tewas. 2 pria lainnya yang berhasil kabur turut diteror oleh hantu jamu gendong. Hantu wanita yang murka itu mencekik leher pelaku lainnya sampai mati, dan seketika Kafka terbangun dari mimpi anehnya tersebut. Kafka pun bergegas keluar dari rumah yang sudah gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Sesampainya di depan teras, Kafka tak sengaja menabrak seorang warga kampung yang berjaga. Ternyata rumah itu adalah milik Lastri, pebisnis jamu gendong yang sudah 3 bulan bangkrut. Pria yang bertuburkan dengan Kafka menjelaskan jika rumah itu sudah lama kosong dan tak lagi ada yang menghuni. Bahkan Bu Lastri turut pindah karena semua pekerjanya sudah ketakutan karena selalu diteror oleh hantu. Para penjual jamu gendong sering melihat hantu Sri Sumiarti berkeliaran di sekitaran rumah. Mendengar cerita dari pria itu, Kafka mulai bergegas pamit pulang agar tidak kemalaman. Ketika Kafka berjalan menyusuri perkampungan, terlihat sosok hantu jamu gendong mengikuti langkahnya. Sebelum masuk kosan, Kafka dikejutkan oleh tetangga kamar yang mengganggu. Pria itu bertanya mengapa Kafka bertingkah aneh selama beberapa hari terakhir. Kafka pun menjelaskan jika ia diteror oleh hantu jamu gendong setelah pergi ke tempat bisnis penjual jamu. Pria itu justru berkata jika Kafka terobsesi dengan cerita horor hingga terbawa ke dunia nyata. Setelah Kafka masuk ke kamarnya, pria itu kena teror juga. Ia melihat sosok hantu berdiri di sebelahnya menawarkan jamu. Pria itu masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia terus menggosok matanya berharap semua itu hanya halusinasi semata. Sayangnya hantu itu kembali membalikkan badan hingga membuat pria itu lari ketakutan. Sementara itu Kafka yang baru saja membuka pintu kamarnya kembali merasakan kehadiran hantu jamu gendong yang melintas di belakang punggungnya. Sambil celingukan, Kafka masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sejenak. Saat Kafka tertidur di atas meja, tiba-tiba hantu itu membuat Kafka terbangun karena merasakan sentuhan di pundaknya. Seketika itu selebat bayangan hitam melintas dari luar jendela kamarnya. Kafka berdiri untuk memeriksa bayangan itu yang ternyata Kafka kembali terbangun dari tidurnya. Ia tak sengaja menumpahkan mie instan yang dimakan sebelum tertidur di meja. Anehnya, di atas mie itu terdapat cangkang telur ayam, padahal Kafka merebus mie tanpa telur. Kafka melangkah mengikuti cangkang telur ayam yang tak terkira jumlahnya. Ia mengambil salah satu cangkang dan mendapati cangkang yang masih baru. Saat Kafka mencuci tangannya di kamar mandi, ia melihat bayangan hantu jamu gendong dari cermin wastafel. Kafka menoleh ke belakang perlahan dan melihat sosok hantu itu berjalan pergi. Segera Kafka mengikuti kemana arah hantu itu, namun ia gagal menemukannya. Justru bayangan hantu itu kembali melintas melewati punggung Kafka. Pria itu kembali ke wastafel untuk mencuci tangan, namun air dari keran tak mau keluar. Kafka memeriksa di bawah wastafel itu dan menyentuh pipa airnya. Ajaibnya, keran wastafel kini sudah berfungsi normal kembali. Segera Kafka bergegas membersihkan tangannya dengan air hingga tiba-tiba darah mulai menetes tepat mengenai tangannya yang basah. Dan seketika itu Kafka berteriak kencang ketakutan dan bergegas kembali ke kasurnya untuk melanjutkan istirahat. Saat ia memejamkan mata, sepasang kaki bergoyang menggelantung tepat di atas kepala Kafka. Ia terbangun dan dikejutkan dengan sosok hantu jamu gendong yang sudah berdiri tepat di depannya. Kafka pun bergegas pergi keluar dari kamar, namun ternyata hantu itu kembali muncul dari luar kamar Kafka.
Ia mengurungkan niat untuk pergi dan menangis sendirian di balik pintu. Tiba-tiba tangan hantu wanita itu menggerayangi pundak Kafka dan membuat pria itu berlari keluar rumah. Kafka yang berlari di lorong itu kembali diteror oleh jamu gendong yang berjalan ngesot ke arahnya. Sontak Kafka yang ketakutan kembali berlari menjauh dari tempat tinggalnya sendiri. Di waktu yang sama, Meisa juga terkena teror hantu. Lonceng yang ada di kamarnya berdering cukup kencang dan bayangan hantu jamu gendong kini terlihat melintas di luar jendela kamar Meisa. Suara wanita yang menawarkan jamu terdengar kencang dari arah luar kamar. Meski sangat ketakutan, Meisa memberanikan diri untuk mendatangi sosok tersebut. Saat ia hendak membuka tirai kamar, tangan hantu itu menepuk pundak Meisa dan tiba-tiba Meisa pun langsung loncat naik ranjang dan menutupi kepalanya menggunakan bantal. Namun ternyata tak lama berselang pintu kamar Meisa dikutuk oleh seseorang. Terdengar suara Kafka memanggilnya dari balik pintu. Meisa bergegas membukakan pintu itu dan memeluk kekasihnya tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua menjadi semakin kacau menghadapi teror yang tak kunjung henti dan membabi buta. Kafka bergegas menelpon Sigit dan mengajaknya pergi ke rumah angker itu lagi. Sigit yang ketakutan sendirian di rumah itu tak ada pilihan lain. Daripada meringkuk sendirian di kamar, ia memilih untuk ikut Kafka pergi ke rumah angker itu lagi. Akhirnya Kafka, Sigit, Meisa, dan Andin sampai juga di rumah angker tersebut tepat di tengah malam. Mereka bertekad untuk mencari mayat Sri sesuai janji Kafka pada Bulastri. Kafka dan Meisa turun dari mobil untuk mencari sementara Sigit dan Andin menunggu di dalam mobil. Kafka dan Meisa berjalan menyusuri komplek perumahan bisnis jamu gendong itu sampai ke dalam rumah angker. Saat Meisa lengah, tiba-tiba hantu itu menarik kaki Kafka dan membawanya pergi. Sementara itu di dalam mobil, Andin meninggalkan Sigit sendirian karena ia kebelet pipis. Tak lama berselang, Andin kembali masuk ke dalam mobil. Sigit keheranan mengapa ia cepat sekali kembali. Ternyata Andin masih berada di luar dan yang dilihat Sigit barusan adalah hantu. Karena ketakutan, Andin dan Sigit lari keluar dari mobil untuk menyusul Meisa dan Kafka. Padahal Kafka sendiri sedang diseret oleh hantu itu dan diangkat ke langit-langit. Saat Meisa mencari kekasihnya, Sigit dan Andin mojok di sela-sela sempit bangunan itu. Seketika mereka mulai mencium bau busuk yang ternyata hantu itu sudah ikutan jongkok di belakang mereka. Kafka terjatuh di sebuah tempat di mana ada botol jamu di sana. Sementara Meisa kini gilirannya diserang dan diteror oleh hantu jamu gendong. Kafka menggali tanah itu sendirian dan menemukan tengkorak Sri Sumiarti. Dari kejauhan, hantu jamu gendong kembali muncul dan tersenyum melihat ke arah Kafka. Akhirnya, Kafka berhasil menepati janjinya untuk mencari jasad Sri Sumiarti. Keesokan harinya, Andin kembali membawa sahabatnya ke rumah sakit jiwa. Kali ini, Andin ditemani Kafka dan Sigit, karena pasien gangguan jiwa itu adalah Meisa. Sri Sumiarti kini telah berbahagia asik bermain bersama anaknya dan film pun berakhir. Sama halnya dengan film-film horor Indonesia lainnya, permainan backsound dan musik yang khas membuat penonton terkejut secara tiba-tiba. Ditambah lagi teror yang terus-menerus dengan variasi gerak tubuh yang memukau dari tokoh utama membuat penonton semakin bergidik melihatnya. Film ini mengingatkan agar senantiasa berhati-hati dalam bersikap maupun bertutur kata. Jangan sampai menjadi bencana untuk diri sendiri maupun untuk orang di sekitarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.